Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, setelah PH, hafalan kita akan beralih ke surat At-Thariq. Sebelumnya kita sudah mempunyai hafalan satu surat di kelas 4 ini, yaitu surat Al-Buruj. Jangan sampai lupa ya hafalan surat Al-Burujnya. Hari ini kita akan mencoba untuk menghafal surat At-Thariq dari ayat 1 sampai ayat ke-4. Jadi pekan ini target hafalannya adalah 4 ayat. Surat At-Thariq ayat 1 sampai ayat 4. Bacakan dulu ya. Boleh kalian ikuti dan dibaca berulang-ulang biar hafal. Untuk menghafal, pertama adalah kalian harus membacanya dulu berulang-ulang. Jangan mencoba untuk menghafalkannya, tapi dibaca dulu berulang-ulang. Misal, ayat pertama dibaca dulu berulang-ulang sampai 10 kali, lalu berikutnya baru dicoba untuk menghafal. Ketika mencoba untuk menghafal setelah 10 kali dibaca berulang-ulang namun masih belum bisa hafal, berarti kita tambah lagi membaca 10 kali lagi dengan melihat Al-Quran. Membaca 10 kali dengan melihat Al-Quran, nah berarti kan sudah 20 kali tuh. Nah, ketika sudah membaca 10 kali berulang-ulang, lalu kita coba untuk menghafalnya, lalu alhamdulillah bisa dan bisa hafal, berarti sudah cukup dengan baca 20 kali berulang-ulang. Namun jika belum hafal di ayat pertama dengan 20 kali berulang-ulang itu, kita tambah lagi 10 kali lagi dibaca berulang-ulang. Ingat ya nak, dibaca dulu. Setelah dibaca dengan kelipatan 10 boleh. Setelah dibaca, kemudian baru mencoba untuk menghafal, tidak melihat Al-Quran. Oh, aku sudah hafal. Biasanya berbeda ayat, berbeda pula kita bisa menghafalkannya. Kadang di ayat pertama dengan 10 kali membaca atau melihat Al-Quran, kita bisa langsung menghafalnya. Tapi di ayat kedua, kita tidak bisa dengan 10 kali membaca, dia harus 20 kali misalnya. Seperti itu. Berbeda di setiap ayatnya. Tergantung, pertama, mungkin kesulitan ayatnya, atau yang kedua, konsentrasi kitanya, banyak hal. Jadi, dalam menghafal, usahakan pertama adalah ikhlas dulu. Ikhlaskan diri kepada Allah, lillahi ta'ala. Belajar menghafalnya. Ya nak ya, ikhlaskan yang pertama. Yang kedua adalah yang tak kalah pentingnya dalam menghafalkan Al-Quran, selain ikhlas tadi, yang kedua yaitu sabar. Kok aku belum hafal, sudah 50 kali membaca nih. Ternyata belum hafal juga. Sabar. Karena janji Allah, orang yang menghafal Al-Quran akan Allah mudahkan. Itu janji Allah. Insya Allah semua orang ingin menghafalkan Al-Quran, itu akan Allah mudahkan. Dengan syaratnya tadi dua itu. Yang pertama kita harus ikhlas, niatkan karena Allah Ta'ala. Yang kedua kita harus sabar. Insya Allah jika dua itu terpenuhi, maka akan Allah mudahkan dalam menghafalkannya. Baik, sekarang kita baca dulu. Miss akan membaca surat At-Thariq ayat 1 sampai ayat ke-4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq.
An-najmu tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Baik, sekarang kita pelajari tafhimnya ya nak. Sebelumnya kita akan mengindeks ayatnya terlebih dahulu. At-Thariq. Nah, At-Thariq itu apa ya? At-Thariq itu adalah yang datang di malam hari. Ada berapa ayat ya surat At-Thariq? Ada 17 ayat. Surat At-Thariq diturunkan di kota Mekah. Maka jika diturunkan di kota Mekah, surat tersebut tergolong surat Makkiyah. Surat At-Thariq termasuk surat yang ke-86 dalam Al-Quran. Nah, kemarin surat Al-Buruj, surat yang ke-85. Sekarang surat At-Thariq, yaitu surat yang ke-86 dalam Al-Quran. At-Thariq turun setelah surat Al-Balad. Oke, baik. Ayat pertama, was-sama'i. Apa artinya was-sama'i? Demi langit. Ya, kita sudah belajar sebelumnya ya. Was-sama'i dzatil buruj. Ini juga sama, was-sama'i wat-thariq. Was-sama'i demi langit, wat-thariq dan yang datang pada malam hari. Was-sama'i wat-thariq artinya demi langit dan yang datang pada malam hari. Ayat kedua, wa ma adraka mat-thariq. Wa ma dan apa, adraka kamu tahu, apakah kamu tahu? Atau bisa disimpulkan lagi, dan tahukah kamu apa? Ma artinya apa? At-Thariq yang datang di malam hari. Wa ma adraka mat-thariq. Dan tahukah kamu apa yang datang di malam hari itu? Nah, di sini keterangannya yang datang pada malam hari itu apa? Ada di ayat ke-3. An-najmu tsaqib. An-najmu bintang, as-saqib yang cemerlang atau menembus. An-najmu tsaqib yaitu bintang yang cahayanya menembus. Bintang yang sangat bersinar tajam sampai cahayanya menembus kegelapan malam. Lalu ayat keempat, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. In tidak, kullu setiap, nafsin jiwa atau diri, lamma melainkan, 'alaiha atasnya, hafiz penjaga. Arti ayatnya adalah in kullu nafsin lamma, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Nafsil itu tidak boleh dibaca panjang ya, karena tanwin bertemu lam itu termasuk hukum bacaan idgham bila gunnah, tanpa gunnah. Nanti kita akan belajar hukum nun mati atau tanwin di materi Quran hadis ya nak ya. Nanti di bulan depan insya Allah bismillah akan memaparkan atau menjelaskan tentang hukum bacaan nun mati atau tanwin. Tidak ada suatu jiwa pun melainkan ada penjaganya. Maksudnya di setiap diri manusia itu ada penjaga. Siapa penjaga itu? Malaikat. Jadi setiap orang itu pasti ada malaikat yang ditugasi oleh Allah sebagai penjaganya. Malaikat itu mencatat apa saja yang dilakukan oleh setiap individu, oleh setiap manusia, setiap orang, baik itu kebaikan maupun keburukan. Nanti catatan itu, catatan kebaikan atau catatan keburukan itu akan menjadi bukti pada hari perhitungan kelak.
di yaumil akhir. Di hari akhir, di hari perhitungan yaumul hisab itu akan menjadi bukti. Manakah yang lebih berat, kebaikankah catatannya atau keburukankah? Jika kebaikan yang lebih berat, maka surga jaminannya. Jika keburukan yang lebih berat, maka masuk ke dalam nerakanya. Nauzubillah ya. Semoga kita semuanya menjadi penghuni surga. Jika ingin menjadi penghuni surga bagaimana? Maka kita harus memperbanyak amalan kebaikan agar nanti catatan kebaikan kita yang kita terima di hari perhitungan atau di hari akhirat itu lebih banyak dibanding catatan keburukannya. Seperti itu. Semoga semuanya sudah paham. Nanti silahkan kalian mencoba untuk menghafalkan surat At-Thariq ayat 1 sampai ke 4. Baik, bismillah akhiri materi tafhim, tahfidz dan tafhim surat At-Thariq ayat 1 sampai 4. Semoga semua dapat memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.